Saya mau bercerita. Nah, mudah-mudahan cerita ini tidak hilang di sini. Tapi insya Allah cerita ini berepisode, ya. Karena nampaknya ini terutama beliau guru kita, ya, saya anggap beliau ayah saya, beliau ya, Haji Imam Permawi selalu kalau acara ini telepon saya, ya. Juga beberapa kawan teman di sini, Ustadz Nur Khotim pasti ngabari. Kurang sehari saya di WA, Habib besok malam selawatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap bulan saya bisa hadir di sini. Dan insya Allah tambah semangat, tambah meriah. Karena itu malam ini saya mau cerita, tapi bukan sembarang cerita. Dan ceritanya ini berepisode. Kalau nggak selesai malam ini, insya Allah nyambung di pengajian di bulan-bulan yang akan datang. Amin Allahumma. Dan memang tidak akan selesai malam ini. Saya mau cerita dari mulai bagaimana Allah menciptakan manusia pertama kali, kemudian rentetan dari pertama kali, lalu Nabi yang pertama Nabi Adam, sampai Nabi yang berikutnya, sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia ini, Allah mewahyukan, berkata kepada bumi. Manusia itu dari apa? Dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Kalau sudah mati, ditaruh di mana? Dikembalikan ke dalam tanah. Dari tanah diciptakan, dikembalikan kepada tanah. Lah, ketika sebelum manusia diciptakan ini, Allah sudah ciptakan bumi. Ketika Allah menciptakan bumi, Allah berwahyu mengatakan, wahai bumi, inni khaliqun minki, aku akan menciptakan darimu, ya, artinya dari organmu, dari salah satu tubuhmu bumi ini, khalqan, makhluk, ini manusia. Minhum ata'ani fadakhalal jannah wa minhum asani fadakhalan nar. Di antara mereka yang aku akan ciptakan dari engkau wahai bumi, mereka akan menjadi makhluk yang taat kepadaku dan akan aku masukkan ke dalam surga. Dan di antara mereka juga yang akan aku ciptakan, mereka itu menentang, bermaksiat kepadaku dan akan aku masukkan ke dalam neraka. Takut bumi mendengar kabar ini, ada makhluk yang akan diciptakan dari bumi lalu akan dimasukkan ke dalam neraka, maka bumi ini ketakutan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, turunlah kau ke bumi, ambillah bermacam ragam tanah di bumi ini untuk dijadikan bahan dasar penciptaan manusia. Akan dari tanah manusia. Jadi Jibril disuruh turun untuk mengambil dari bumi ini. Turun malaikat Jibril. Ketika akan mengambil kepada bumi, bumi berbicara. Bumi mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau, alla ta'khudhu minni nasiban sayakunu finnar. Janganlah kau mengambil dari aku bagian yang nanti bagian itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaget malaikat Jibril, karena bumi berlindung, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai diambil bagian yang nanti bagian itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Bumi takut kepada neraka. Bumi takut kepada neraka. Balik malaikat Jibril, ya. Tak jadi yang mau mengambil, katanya orang Badian, burung saya ngalah, karena bumi berlindung kepada Allah. Naik lagi, ya Allah, bumi berlindung kepada engkau, katanya jangan ambil bagian dariku yang akan engkau masukkan ke dalam neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkata kepada malaikat Israfil, ini Jibril sudah disuruh turun, naik lagi gagal, tidak mengambil dari bumi. Malaikat Israfil sekarang
Mikail. Setelah Jibril, Mikail. Mikail, kamu turun, ambil dari bumi, aku akan ciptakan manusia. Turun malaikat Israel. Baru nyampe ke bumi akan mengambil, bumi kembali mengulang lagi. Wahai Mikail, aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minka an la ta'khudha minni sayakunu nasiban finnar. Jangan kau ambil dariku bagian yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Takut lagi malaikat Mikail, balik lagi. Ya Allah, bumi berlindung kepada engkau. Akhirnya Allah memerintahkan yang ketiga, Israfil. Jibril sudah enggak berhasil, Mikail enggak berhasil. Israfil turun ke bumi, kembali bumi mengatakan seperti itu. Naik lagi Israfil. Bingung ini, malaikat bingung, takut, dan bumi berlindung kepada Allah. Akhirnya yang keempat, Allah merintahkan malaikat maut, atau yang dikenal dengan siapa malaikat maut? Ada yang kenal? Kenalan di mana? Azrail, ya. Kalau dalam bahasa itu seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, namanya Azrail. Cuman orang-orang sudah terbiasa panggil Israel. Yang betul pakai fathah. Azrail artinya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan malaikat maut ini, ya Israel sudah, anggap Israel. Tapi namanya Azrail yang betul, ya. Azrail turun, ambil dari bumi. Nah, malaikat maut ini kan lain, agak kereng ini. Tidak sama dengan malaikat yang lain, ya. Turun, makanya ini kan memang tugasnya nyabut nyawanya manusia, memang harus kereng ini. Seperti apa manusia, alasan seperti apa tidak bisa. Waktunya dicabut sudah. Waktunya debuk ben Azrail. Turun malaikat Israel, bumi berkata, wahai Azrail, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jangan kau ambil dariku bagian yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa jawab Israel? Wa ana a'udzubillahi minki min an a'siya amrullah. Dan saya berlindung kepada Allah, saya tidak mau bermaksiat kepada Allah. Saya diperintahkan ngambil, maka saya akan ambil. Langsung diambil oleh malaikat Israel. Tanpa basa-basi, tanpa tawar-tawaran, diambil paksa. Pondut kalak paksa ben malaikat Israel. Nah, perintahnya Allah disuruh mengambil bermacam ragam tanah di bumi ini. Ada yang tanah hitam, ada yang tanah putih, ada yang merah, ada yang kuning, ya, ada yang tanah yang subur, ada yang tanah yang gersang. Makanya manusia itu berbeda-beda, ya. Kita kan beda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam. Nah, memang tanahnya itu waktu mau diambil dibikin beda-beda. Ada yang Allahumma shalli ala Muhammad, diambil dari masyriq ke maghrib, dari barat dan timur, ya. Mulai dari Mekah sampai ke Asia, sampai ke Eropa, di mana-mana diambil, ya. Ini bahan dasar atau kalau makanan adonan yang akan diciptakan al-bashar, manusia. Sudah diambil semuanya. Lah, nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, ini manusia pertama yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan juga malaikat untuk mengambil dari bermacam daerah. Menurut riwayat, kepalanya Nabi Allah Adam alaihissalam itu diambil dari tanah di Mekah, ya, sekitar Mekah. Itu bagian kepalanya. Bagian dadanya, dada dan punggung itu diambil dari daerah Madinah. Kemudian bagian perutnya itu diambil dari daerah Mesir, Kairo. Kemudian bagian pahanya diambil dari daerah Yaman. Bagian kakinya diambil dari daerah Hijaz. Kemudian tangan kanannya diambil dari masyriq, dari daerah timur. Entah timur ini di mana, ya, apa Asia atau Indonesia atau di Jawa, pokok daerah timur. Bagian tangan kirinya dari maghrib, daerah Eropa sana, dari bagian barat. Itu karena Nabi Allah Adam ini adalah Abul Bashar, bapaknya manusia yang akan melahirkan anak keturunan yang macam-macam, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, ya, min anfusikum azwaja wa min ayatihi
di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, diciptakan kalian itu bermacam ragam, bahasanya bermacam-macam, warna kulitnya bermacam-macam. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika diambil bahan dasarnya Nabi Allah Adam, lalu diciptakan jasadnya Nabi Allah Adam, itu tidak langsung diciptakan, tapi jasadnya Nabi Allah Adam ini diciptakan oleh Allah dan diletakkan di pintu sorga, di dalam sorga, di dekat pintu sorga ini diletakkan jasadnya Nabi Allah Adam. Masih belum diberikan atau diciptakan roh, masih jasad saja. Allah ciptakan, Allah letakkan di dekat pintunya sorga. Itu malaikat-malaikat sudah Allah ciptakan, malaikat bermacam-macam itu semuanya Allah ciptakan, dan mereka melihat, apa ini? Ini apa ini? Ini makhluk seperti apa? Kok sangat indah ini? Tapi masih belum ada rohnya. Dalam riwayat 100 tahun lebih itu jasad, ya, atau tubuhnya Nabi Allah Adam yang sudah diciptakan dan diletakkan di depan, di dekat pintunya surga. Itulah yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu zaman tidak ada manusia yang disebut. Nah, saat itu enggak ada. Di mana saya? Di mana kalian? Di mana manusia semua di dunia ini? Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang merasa hebat? Enggak ada. Saat itu tidak ada makhluk, tidak ada satu manusia pun. Itu baru jasadnya Nabi Allah Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 100 tahun baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh, dan Allah memerintahkan kepada roh untuk masuk ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam. Roh ketika diperintahkan masuk ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam, roh itu kembali lagi, ya Allah, takut saya, sangat dalam, sangat gelap ini ya Allah, bagaimana saya akan masuk ke dalam tubuh ini? Kata Allah, masuklah. Diperintahkan 2 kali, roh itu kembali, ya Allah sangat dalam, ya Allah sangat gelap, ya Allah sangat mengerikan. Yang dimaksud dalam di sini, perjalanan roh itu di dunia ini mulai alam kandungan, ya, kita semua dulu ada di alam kandungan. Setelah alam kandungan, alam bayi, kanak-kanak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, sampai kembali lagi wafat. Ini dalam sekali, panjang sekali. Roh mengatakan, ya Allah sangat sulit dan sangat dalam ini sekali kalau saya masuk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhuli kurhan wa khruji kurhan. Masuklah engkau dengan terpaksa dan keluarlah juga dengan terpaksa. Nah, akhirnya roh itu masuk dengan terpaksa, dan kalau keluar pun, kalau keluar artinya mati. Roh itu kalau keluar dengan terpaksa. Tidak ada orang yang rohnya keluar dengan janjian sukarela, oh saya mau pamit keluar, mati terus, nggak ada kan? Yang ada dipaksa, ya. Semua manusia sudah waktunya habis, dipaksa keluar rohnya tadi. Ya, kita sekarang bisa ketawa, bisa gerak, bisa ya melihat karena ada roh. Mantap ada roh. Kalau roh kita diambil, nggak ada sudah. Jasad kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Itu rohnya Nabi Allah Adam. Bagaimana dengan roh atau jasad junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi manusia itu katanya diciptakan dari tanah yang dia diciptakan dan akan dikembalikan ke tanah tempat dia diciptakan. Karena itu ketika akan menciptakan jasad mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ketika Allah akan menciptakan jasad mulia Rasulullah, Allah memerintahkan malaikatul kurubiyin, malaikat-malaikat mulia penjaga Jannatul Firdaus, surga-surga Firdaus, turun bersama malaikat Jibril mengambil tanah yang namanya Turabul Abyad, tanah putih. Apa itu tanah putih? Yang sekarang menjadi makom atau kuburan asta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari sanalah tanah tersebut diambil. Saya katakan manusia ini diambil dari tanah yang dimana dia akan dikembalikan ke tanah itu. Ya.
Kita nanti kalau meninggal, di mana tempat kita meninggal, dari tanah itu kita diciptakan. Begitu menurut riwayat. Ya. Rasulullah diambil dari tanah yang namanya tanah putih yang berada di Madinah. Kenapa dinamakan tanah putih? Karena tanahnya harum. Ya. Mengeluarkan semerbak bau wangi yang sangat luar biasa itu di Madinah. Diperintahkan malaikat Jibril turun bersama malaikat-malaikat yang mulia untuk mengambil tanah ini yang akan menjadi bahan dasar atau menjadi jasad suci dan mulia junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil tanah tersebut, diangkat ke atas langit, lalu Allah memerintahkan, wahai malaikat, cuci, celuplah tanah ini di ma'ut taslim, di sungai di surga, disuruh rendam dengan sekian lama di sungai di surga. Ini tanah jasad mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil, dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia dan kemudian dicelupkan, dimasukkan ke dalam ma'ut taslim, sungai yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah direndam sekian lama, lalu diangkat, diperintahkan untuk diangkat tanah tersebut. Lah ketika diangkat terus naik ke tempat yang tinggi. Tanah kalau dicelup kemudian diangkat dari sungai kan pasti akan menetes. Ya, ada air akan menetes. Ketika tanah itu, tanah yang akan diciptakan jasad mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad diangkat, maka meneteslah air tersebut daripada tanah ini, ya. Menetes terus menetes, dikatakan oleh ulama ada 124.000 tetesan atau percikan air yang menetes dari tanah tersebut, dan dari 124.000 tetesan air tersebut Allah ciptakan para nabi dan para rasul, dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, itu semuanya dalam keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi, baca burdah tadi kan, wa kulluhum min rasulillahi mulatamisun warfan minal bahri aw rashfan minat. Semuanya, wa kulluhum, semua nabi dari Nabi Adam sampai yang terakhir min Rasulillah, keberkahan dari keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hanya percikan, hanya tetesan dibanding dengan kemuliaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari tetesan-tetesan itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan para nabi dan para rasul, semuanya berada di dalam keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala masukkan roh, lalu hiduplah Nabi Allah Adam tanpa ayah, tanpa seorang ibu, karena beliau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup sendiri di dalam sorga. Semua fasilitas ada, mau makan apa saja ada, pengen buah apa saja ada, teroturin, teropao, teronangka, semua ada, ratusan ribuan buah-buahan, semua fasilitas dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberi satu syarat oleh Allah, Adam, nikmatilah sorga ini, silahkan makan sepuasnya, minum sepuasnya, engkau di sini la nasaba fiha, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit, tidak ada melarat, tidak ada sedih, nikmati. Hanya satu syarat aku berikan kepada engkau. Apa syaratnya? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati satu pohon ini. Ya, pohonnya jelas, ya. Kalau misalnya di Bondowoso, ya, silahkan kalian makan, jangan dekati pohon ini. Apa ini? Ini pohon pisang, jelas kan? Pisang, buahnya jelas. Sama pisang dengan mangga? Gak sama, sama pisang dengan semangka. Nabi Adam tahu persis dengan pohonnya, itu namanya syajaratul khuldi, pohon khul. Apa itu pohon khuldi? Banyak riwayat, ya. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pohon khuldi itu syajaratul kafur, pohon kafur. Ya, pohonnya tinggi besar, buahnya kecil-kecil, seperti buah leci, itu warna
warna merah atau warna hitam, itu pohon kafur. Ada yang mengatakan buah apel, ada yang mengatakan buah anggur, ada yang banyak riwayat. Sahabat-sahabat itu meriwayatkan. Tapi yang jelas ya pohonnya sudah jelas, Nabi Allah Adam pun tahu dengan pohonnya, dan itu disebut, dikisahkan dalam Al-Quran disebut dengan syajaratul khuldi. Silahkan kau nikmati, silahkan, tapi ini jangan kau dekati apalagi dimakan.